Dan Injil Matius bab 22 ayat 36 sampai 37. Dikatakan, guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Artinya apa? Kasih itu adalah hukum utama dan pertama di dalam perintah Yesus. Bahkan Injil Yohanes bab 13 ayat 35, sorry, yang bertugas untuk mencari. Yohanes 13 ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi jangan pernah lupa, kasih itu adalah identitas pengikut Kristus. Jadi orang mengikuti Kristus, benar atau tidak, dilihat dari apa? Kasihnya. Berapa banyak ia mengasihi. Berapa sering ia mencintai. Jadi bukan kekosongan kasih itu. Identitas kita sebagai pengikut Kristus. Nah, kalau kasih itu identitas, jangan pernah lupa. Apa itu kalau bicara apa itu kasih? Jadi kasih, cinta, lawannya itu bukan kebencian. Anda mungkin tahu. Lawan dari kasih adalah apa? Ketidakpedulian. Bukan kebencian, lawan kasih itu. Lawan cinta, lawan kasih adalah ketidakpedulian. Jadi pada saat kita tidak peduli, sudah tidak ada kasih lagi dalam hati kita. Kalau kita sudah tidak mau tahu, terserah, gue nggak mikirin lagi. Nah itu, kalau saya tidak mau mikirin lagi, itu berarti apa? Saya sudah tidak punya kasih lagi. Jadi sama kalau orang pun tidak mencintai Allah, itu bukan marah kepada Tuhan. Orang tidak mencintai Allah itu adalah orang sudah tidak peduli lagi kepada Allah. Orang sudah tidak punya rasa takut lagi pada Tuhan. Maka ia berdosa, orang sudah tidak mempedulikan Allah lagi. Sudah tidak mendengarkan suara Allah lagi dalam hatinya. Itu tanda bahwa dia tidak mencintai Allah. Dia sudah tidak mau mempedulikan kebenaran, kebaikan dalam hidup dia. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, teman-temanku, bagaimana kasih itu diterapkan di dalam keluarga. Saya senang berbicara tentang keluarga. Saya sadar mungkin beberapa teman tidak mempunyai keluarga yang ideal. Betul. Bapak Paus pun berkata, kita tidak ada keluarga yang sempurna. Kita tidak punya orang tua yang sempurna. Bahkan orang tua kita pun tidak menikah dengan orang yang sempurna. Dan kita pun sebagai anak tidak sempurna. Kita punya keluhan satu sama lain. Kalau teman-teman mengeluh tentang orang tua pun mengeluh tentang Anda. Yaitu ketidaksempurnaan. Dan Bapak Paus Fransiskus sangat menyadari itu di dalam beberapa khotbahnya, di dalam beberapa permenungan tentang keluarga. Apalagi kalau Bapak Paus berbicara tentang anjuran apostoliknya tentang Amoris Laetitia, sukacita, kasih. Bapak Paus prihatin. Maka saya ingin mengajak saudara-saudara untuk melihat apa yang dikatakan oleh Bapak Paus tentang kasih. Silakan buka 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Dikatakan di sana, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Karena ini adalah punyanya Bapak Paus, maka saya akan share. Menarik sekali. Apa yang dikatakan oleh Bapak Paus tentang kasih itu. Jadi Bapak Paus dalam anjuran apostolik
tentang Amoris Laetitia, Bapak Paulus berkata, menjabarkan bagus sekali. Kasih itu sabar. Apa itu orang sabar? Orang sabar adalah orang yang hidupnya tidak berdasarkan dorongan hati. Orang yang tidak bereaksi secara agresif, gitu ya. Jadi orang yang sabar itu adalah orang yang tidak meledak-ledak. Dia tidak mau kalah, gitu. Pada saat ada orang lain, langsung disikat, langsung dihajar. Orang yang tersinggungan. Gitu ya. Orang yang selalu melihat iri, melihat orang lain itu selalu sebagai rivalnya, musuhnya. Orang yang sabar itu bukan berarti membiarkan orang menganiaya kita dan mengizinkan orang lain memperlakukan kita sebagai objek. Itu pun lihat. Jadi sabar itu bukan berarti kita diam saja pada saat kita dianiaya. Itu bukan sabar, itu kebodohan. Kita tidak mencintai diri kita sendiri. Jangan lupa itu. Bapak Paulus mengingatkan itu. Jadi kesabaran kita itu bukan berarti membiarkan diri kita diperalat oleh orang lain. Bukan. Itu bukan sabar. Tapi kesabaran itu adalah apa? Orang yang hidupnya tidak terdorong semata-mata oleh agresi. Dorongan hati yang selalu ingin langsung bereaksi. Langsung bereaksi. Gitu. Ada aksi, sikat. Ada aksi, sikat. Ada sebuah cerita yang menarik. Dua orang pertapa yang selalu hidupnya, kalau pertapa kan hidupnya sendiri-sendiri. Pertapa di padang gurun. Dua orang ini tidak pernah bertengkar satu sama lain. Lalu setiap pertapa itu sebulan sekali selalu ada konferensi. Suatu hari mereka ikut konferensi. Dan abasnya, pemimpinnya berbicara tentang bertengkar. Lalu mereka pulang ke tempat pertapaan mereka lagi. Kan terpisah-pisah. Lalu pada saat mereka pulang, dua temannya ini berkata, yuk kita merasakan bertengkar. Ayo, kata temannya, yuk kita bertengkar, yuk. Lalu dia tanya, kita bertengkar tentang apa ya? Lalu temannya berkata, mari kita bertengkar tentang roti ini. Kita bertengkar tentang roti. Ya sudah, mari. Kamu mulai. Ya udah. Ini roti saya. Lalu temannya berkata, ya sudah, ambil aja kalau begitu. Akhirnya mereka nggak jadi bertengkar gitu ya. Apa yang saya maksudkan? Orang sabar adalah orang yang tidak langsung bereaksi pada saat ada aksi. Orang sabar selalu bisa punya pilihan. Saya marah atau diam. Saya tinggal di sini atau pergi. Saya mau sedih atau gembira. Saya mau memaafkan atau saya tetap dalam sakit hati saya. Gitu. Jadi itu kesabaran. Lalu Bapak Paulus berbicara tentang apa? Kasih itu ramah. Di dalam Amoris Laetitia, Bapak Paulus mengatakan kasih itu tidak suka membuat orang lain menderita. Jadi orang punya kasih itu tidak akan pernah tega nyakitin orang lain secara verbal, apalagi fisik. Dia tidak pernah mau menuduh orang lain. Kata-katanya tajam, menyakitkan, tidak. Dia kata-katanya lembut. Dia kata-katanya menghibur. Bahkan dikatakan untuk pertemuan yang penuh kasih dibutuhkan tatapan penuh kasih. Yang tidak banyak memikirkan keterbatasan orang lain. Jadi kalau dia punya kasih yang ramah, itu artinya apa? Tatapannya pun tidak selalu tatapan sangar, gitu ya. Tatapan menakutkan. Tidak. Tapi tatapannya selalu mengundang. Selalu mengungkapkan rasa syukur. Selalu menunjukkan sukacita dalam hatinya. Saya pernah, kan saya ber-25 tahun tugas di rumah retret, gitu ya. Lalu ada anak-anak dari sekolah susteran. Saya tidak akan mengatakan suster apa gitu ya. Lalu saya tanya beberapa anak perempuannya, anak-anak siapa yang mau jadi suster di sini, ayo. Dan tidak ada satupun yang angkat tangan.
Lalu saya tanya, kenapa kamu tidak menjadi suster? Ah, nggak mau. Jadi suster semuanya galak. Masa suster galak-galak? Nggak mau jadi suster. Jadi apa yang saya mau tunjukkan, bahwa mereka melihat tidak ada keramahan, tidak ada sukacita, tidak ada kedamaian di dalam batinnya. Maka orang yang ramah dikatakan oleh Bapak Paus, kata-katanya selalu menyemangati, menghibur, menguatkan, mendukung. Itu family, itu keluarga, itu komunitas. Maka saya adalah seorang imam yang selalu mendukung anak-anak muda. Kalau kamu kecewa dengan keluarga, ya kamu harus punya komunitas. Komunitas yang membuat kamu jadi lebih baik, bukan komunitas yang membuat kamu lebih hancur. Karena salah satu topik yang saya sering angkat di dalam rumah retret adalah luka batin. Dan menyedihkannya bahwa orang-orang terluka sering berkumpul dengan orang-orang terluka. Jadi bukan malah menyembuhkan, malah jadi parah di situ gitu ya. Jadi kalau orang-orang terluka kumpul dengan orang-orang terluka, ceritanya adalah gimana? Mama gua nyebelin, mama gua juga sama nyebelin banget gitu ya. Mama gua itu cerewet banget, dari pagi sampai malam ngomong terus. Mama gua 24 jam tahu, 28 jam dia cerewetnya gitu. Ya. Jadi kalau orang cuma kumpul di antara orang-orang terluka, sekali lagi Anda tidak akan pernah beres luka Anda. Anda harus punya komunitas apa yang tadi kata mengembangkan iman, harapan, cinta Anda, bukan mematikan iman, harapan dan cinta Anda. Itu komunitas yang benar. Dan sekali lagi anak muda, saya mengajak Anda semua, kalau Anda tidak punya keluarga Anda tidak terlalu membahagiakan, mendamaikan Anda, terlalu banyak luka, Anda butuh komunitas itu yang menyembuhkan Anda. Dan yang terakhir, kasih itu menutupi segala sesuatu. Saya tidak akan membahas semuanya. Ini juga sudah habis waktunya, maaf. Artinya apa? Kasih itu bersikap diam terhadap keburukan yang ada pada orang lain. Jadi saya tidak suka mewartakan keburukan orang lain. Dan kasih itu tahu bahwa kelemahan dalam diri orang itu adalah bagian yang terkecil dari hidupnya. Hanya kecil saja. Jadi bukan hal yang besar sekali yang harus kita ributkan. Kita masih bisa mentolerir. Maka saudaraku yang terkasih, kalau kasih itu menjadi identitas kita. Sekarang sebagai yang terakhir, bagaimana kita melihat orang lain? Mungkin kita melihat orang lain seperti kita melihat ini. Apa yang Anda lihat? Kalau Anda cuma melihat titik hitam, kasihan Anda. Anda adalah orang yang terlalu terfokus pada hal yang jelek saja, padahal cuma kecil. Tapi kalau Anda melihat papan putih, layar putih di depan Anda berusaha melihat sesama Anda seperti Allah melihat Anda sendiri. Allah adalah Bapa yang tidak pernah meributkan kelemahan kita. Allah adalah Bapa yang selalu mencintai kita. Semoga kita semua berkembang di dalam kasih. Dan kita semua berkembang di dalam komunitas kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur pada malam hari ini, kami telah Kau sadarkan bahwa iman kami di dalam gereja Katolik adalah iman yang benar. Bapa, kuatkanlah kami, beranikanlah bagi kami untuk melangkah, memasuki komunitas persekutuan yang menumbuhkan iman, harapan, dan cinta kami. Sehingga iman kami, kecintaan kami kepada gereja-Mu menjadi sebuah kecintaan yang sungguh-sungguh mendalam.
Bapa, tolonglah kami, agar kau pulihkan cinta kami. Kau pulihkan cinta anak muda yang patah, putus asa, kecewa dengan masa lalu mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang mempunyai masa depan bagi hidup anak-anak muda ini. Kami percaya Tuhan, masa depan mereka adalah masa depan yang penuh harapan, yang bergelimpangan dengan berkat dan rahmat-Mu. Semoga dengan bantuan-Mu, anak-anak muda kami ini berani menanggalkan manusia lama mereka dan akhirnya terbuka pada cinta-Mu. Dan mereka pun berani diutus untuk menjadi duta-duta cinta dimanapun mereka berada. Bersama Kristus, kami akan selalu hidup dan senantiasa menikmati rahmat kasih-Mu, kini dan sepanjang masa.